Janji reshuffle Jokowi bukanlah isapan jempol. Rupanya Pak De hanya menunggu momen yang tepat dalam mengganti menteri-menterinya. Ini lantaran banyaknya konflik kepentingan maupun titipan parpol dalam susunan kabinet. Tapi dalam situasi yang tak menentu seperti saat ini, tak ada kata kompromi bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Akhirnya keputusan yang tegas harus dibuat. Setelah 18 lembaga, giliran 11 menteri yang dibidik. Tak tanggung-tanggung nama Menek BUMN di sana bersama Menkes, Menkominfo dan lainnya. Dilansir dari Arta Kota, Indonesia Police Watch menduga perombakan kabinet itu disebut bakal dilakukan Presiden Joko Widodo setelah adanya pergantian Panglima TNI. Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta SPIN mengatakan, setidaknya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang bakal digeser atau berganti tugas. Sedikitnya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti, kata Neta lewat keterangan tertulis Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2020. Neta menyampaikan, nantinya jumlah menteri yang memiliki latar belakang dari kepolisian di kabinet juga diprediksi bertambah. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal figur Polri yang bakal masuk ke kabinet Jokowi. Jumlah menteri dari anggota Polri diperkirakan juga akan bertambah dalam kabinet hasil reshuffle ini, jelasnya. Dari informasi yang didapatkan IPW, sedikitnya ada 11 menteri Jokowi yang akan direshuffle. Di antaranya, Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menhumkam, Menpora, Mendikbud dan Menteri Pariwisata. Lalu, Menteri Perdagangan, Menaker, Mensos, Menteri Kominfo, Menkes, Menteri Perindustrian, Menek BUMN, Menteri Agama, Kepala Bulog, dan beberapa kementerian lain. Sementara pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pensiunnya Jenderal Idam Aziz pada awal Januari tahun 2021, ungkapnya. Ia menduga reshuffle kali ini lantaran Jokowi kecewa dengan kinerja milenial yang berada di kabinetnya. Sebaliknya, reshuffle itu sebagai hasil evaluasi kinerja jajarannya dalam setahun terakhir. Dalam reshuffle kali ini, sepertinya Jokowi kecewa dengan anak-anak milenial yang dimasukkannya dalam kabinet. Sehingga reshuffle ini sekaligus akan mengevaluasi kinerja mereka, paparnya. Sebagian besar menyorot kinerja Menkes Terawan dan Menak Fahru Razi yang dianggap paling buruk, termasuk Menteri KKP. Tapi tentunya Jokowi masih memiliki pertimbangan lain hingga akhirnya memutuskan memberhentikan banyak pos kementerian. Soal pos menteri dari milenial nyatanya tak jauh beda dari staf sus milenial yang begitu dibanggakan, namun akhirnya nyemplung ke jurang. Jokowi sendiri tidak membela dua staf sus milenialnya yang ketahuan blunder dan mengundurkan diri. Apalagi dalam posisi penting seperti kementerian. Nyatanya Nadiem, Wisnu Hutama maupun Erik tak lebih dari pencitraan nama seperti Belva Devara. Nadiem dan Wisnu memang bisa dibilang sok dan tak cukup pengalaman. Keduanya memang jago dalam IT maupun industri perfilman, tapi dalam mengelola kementerian, tak cukup dengan kemampuan dasar seperti itu. Dibutuhkan sepak terjang yang lama termasuk pengalaman di pemerintahan. CEO yang langsung dalam pemerintahan bisa jadi hanya melihat kacamata bisnis, seperti halnya Erick Thohir. Skandal Jiwasraya yang tak hanya menyeret namanya, tapi kawan-kawannya seperti keluarga Bakri, Rosan dan Sandiaga membuat Erick bungkam 1000 bahasa. Nyatanya perusahaan Erick sendiri yang bernama Mahaka yang sahamnya juga dimiliki Rosan juga nyangkut di Jiwasraya. Meskipun tak sebanyak grup Bakri yang merampok 4 triliunan, tapi sebagai pemula, Erick sudah tahu cara merampok BUMN. Parah sekali kalau ia dibiarkan menduduki posisi Menteri BUMN. Mungkin akhirnya Jokowi sadar meski sudah terlambat.
berkaca dari Jiwasraya yang membuat negara menombok 20 triliun atas lobi Erik. Lantas bagaimana nasib ratusan BUMN yang lain? Apakah kalau ada masalah lagi yang nyangkut perusahaan Erik langsung dibuat negosiasi agar negara yang menutupi? Benar-benar bejat kalau seperti itu. Nyatanya Jiwasraya yang diamanahkan Presiden untuk diusut hingga ke akar malah jadi dagelan politik penegak hukum dan kementerian terkait. Rakyat dan negara dikibuli habis-habisan dengan hanya menumbalkan 6 sosok terdakwa. Semoga Jokowi tak segan memberhentikan Erik dan mengangkat orang yang lebih kompeten. Jangan ada CEO lagi yang dimasukkan dalam pos kementerian apalagi yang tak memiliki pengalaman pemerintahan. Kita yakin kalau Ahok yang jadi Menteri BUMN, bukan hanya Bakri, Erik dan kawan-kawan yang diseret jaksa dan BPK juga bisa dilabrak kalau main-main dalam kasus ini.